Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani dari BP 20160009. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan memulai presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Putriani, Amelia Krista, Hizatun Nadila, Muhammad Raya Ananderis, Intan Putri Dinanti, Nur Halimah, dan Dina Islamiyah. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Izatul Nadila, BP 20160024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama alkil halida. Alkil halida. Alkil halida adalah molekul organik yang mengandung sebuah atom es halogen yang diikat ke sebuah hibridisasi atom karbon. Alkil halida diklasifikasikan sebagai primer, sekunder, atau tersier, tergantung pada nomor dari ikatan karbon yang terikat dengan halogen. Alkil halida mempunyai rumus molekul CnH2 plus 1X dan secara resmi diperoleh dari sebuah alkana dengan mengganti atom hidrogen menjadi halogen. Tata nama alkil halida. Sama dengan senyawa-senyawa lainnya, alkil halida juga mempunyai dua sistem nama, yaitu IUPAC dan trivial. Tata nama alkil halida rantai lurus sesuai dengan sistem IUPAC adalah sebagai berikut. Tata namanya nama halogen plus alkana. Sedangkan tata nama trivialnya dimulai dari menyebutkan alkil plus halogen dan akhiran ida. Contohnya CH3Cl. Nama IUPAC-nya klorometana, sedangkan trivialnya metil klorida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Islamiyah, nomor BP 20160023 dari kelas 2 VAR 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang tata nama IUPAC. Tata nama IUPAC untuk alkil halida yaitu bercabang halogen atau sebagai berikut: nomor cabang plus nama cabang plus nama alkana. Untuk penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Sedangkan tata nama trivialnya dimulai dengan menyebutkan satu posisi cabang pada karbon sekunder atau tersier, 2 nama alkil, 3 nama halogen plus akhirannya ida. Selanjutnya yaitu CH3, CH2, CH, CH3 cabang F. IUPAC-nya sama dengan 2-min fluorobutana, trivalnya sama dengan sek-butil fluorida. Tata nama IUPAC untuk alkil halida siklik dengan menyebutkan nama halogen plus siklo plus nama alkana sesuai dengan atom C pada senyawa siklik. Sedangkan tata nama trivalnya adalah dengan menyebutkan siklo plus alkil. Lihat jumlah atom C-nya. Untuk nama plus nama halogen dengan akhiran ida. Contohnya yaitu IUPAC sama dengan iodosikloheksana, trivalnya yaitu sikloheksil iodida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raya Ananderis, nomor BP 20160017, kelas 2 Farmasi 1. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Sifat Fisika Alkil halida. Oke, alkil halida dia mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkana dengan jumlah karbon yang sama. Jadi, kalau kalian punya senyawa misalkan heksana, bila dibandingkan dengan satu kloroheksana, mana titik didih yang lebih tinggi? Satu kloroheksana memiliki titik didih yang lebih tinggi. Jadi, ketika suatu kerangka hidrokarbon itu terdapat gugus halida, maka titik didih menjadi lebih tinggi. Nah, kenapa adanya gugus halogen tadi menyebabkan titik didihnya menjadi lebih tinggi? Jadi, adanya gugus halida itu dapat menyebabkan interaksi yang terjadi antara suatu molekul alkil halida dengan molekul alkil halida yang lain menjadi lebih kuat.
Dikarenakan interaksi antar molekul itu menjadi lebih kuat, akhirnya titik didihnya menjadi lebih tinggi. Kenapa air titik didihnya lebih tinggi daripada heksana? Karena pada air itu dia terdapat ikatan hidrogen. Jadi, antara satu molekul air dengan molekul air yang lain, dia dapat membentuk ikatan hidrogen, sehingga menyebabkan titik didih air menjadi lebih tinggi. Sedangkan pada N-heksana, itu dia tidak terdapat ikatan hidrogen. Nah, pada alkil halida juga tidak terdapat ikatan hidrogen. Namun interaksinya lebih kuat disebabkan adanya gugus Cl yang bersifat elektronegatif sehingga titik didihnya menjadi lebih tinggi. Oke, titik didih alkil halida dengan jumlah karbon yang sama itu akan meningkat dengan meningkatnya massa atom halogen. Untuk contohnya yaitu, jadi dibandingkan antara F, Cl, Br, dan L, kita lihat CH3F berapa titik didihnya? Minus 78. Jadi, artinya ketiga senyawa F, Cl, dan Br atau metil klorida, dan bromida itu wujudnya masih gas pada temperatur kamar. Kenapa? Karena titik didihnya berada di bawah temperatur ruang. Nah, CH3I metil iodida, nah ini wujudnya sudah cairan. Kenapa? Karena titik didihnya berada di atas temperatur ruang. Tapi tentunya cairan yang sifatnya sangat volatil karena titik didihnya sangat rendah, yaitu 42 derajat Celcius. Nah, ini pengaruh dari jenis gugus halida terhadap titik didih meskipun alkananya rantai hidrokarbonnya sama-sama metana karena karbonnya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Krista dengan nomor BP 20160028 sebagai pemateri kelompok 2. Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat fisika dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sifat fisika antara lain, pertama wujud zat, warna zat, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, dan titik lebur. Contoh perubahan fisika, pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Tetapi, sifat-sifat gula masih tampak dalam larutan itu. Misalnya, rasa manis itu masih ada, baik dalam wujud padat maupun dalam bentuk terlarut dalam air. Perubahan ini tidak mengubah baik sifat maupun struktur air. Perubahan yang terjadi hanya fisiknya saja, dari cair menjadi padat atau berbentuk es, dan dari cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Putri Dinanti dari BP 17160012 akan mencoba menjelaskan tentang sumber dan sintesa alkil halida. Keistimewaan dari alkil halida. Banyak alkil halida sederhana yang merupakan pelarut yang baik karena alkil halida tidak mudah terbakar dan melarutkan berbagai jenis senyawa organik. Senyawa dalam golongan ini mencakup CHCl3, klorofrom dan triklorometan, dan CCl4, karbon tetraklorida atau tetraklorometan. Sejumlah besar dari pelarut-pelarut ini diproduksi secara industrial tiap tahun, tapi seperti kebanyakan senyawa organik terklorinisasi lainnya, klorofrom dan karbon tetraklorida bersifat racun jika tertelan atau terhirup. Senyawa organik halida sintetik juga digunakan dalam pembuatan material plastik pembungkus dan pelapis. Kedua bahan tersebut contohnya teflon dan PFC, polyvinyl klorida. Kemudian ada Asparagopsis taxiformis, merupakan lumpur laut merah yang tumbuh di pinggiran karang di area dengan aliran air konstan. Sebanyak hampir 100 senyawa organik halida diisolasi dari rumput laut ini. Organik halida merupakan bahan dari molekul alami yang bermanfaat, banyak diproduksi oleh organisme perairan.
Beberapa memiliki bau yang menyengat dan rasa tidak enak dan disintesis oleh organisme untuk pertahanan diri. Contohnya seperti BR2 CH-CHCl2 dan BR2C CH-CHBr2. Diisolasi dari rumput laut merah Asparagopsis taxiformis, dikenal sebagai ilmu kohu Supreme Sweet di Hawaii. Rumput laut ini memiliki karakteristik bau dan rasa yang kuat. Dalam hal ini kemungkinan disebabkan organik halida. Kemudian ada klorometan, diproduksi oleh rumput laut raksasa dan alga, juga ditemukan dalam emisi dari vulkanis seperti Hawaii Skilay. Sebagian besar klorometan yang terdapat di udara merupakan hasil alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, BP 20160005. Di sini saya sebagai pembaca materi. Saya akan menjelaskan tentang sumber dan sintesa alkil halida. Nomor selanjutnya yang ketiga yaitu diklorometan. Adalah pelarut yang penting di mana salah satunya digunakan untuk decaffeinate kopi yang mana dapat menghilangkan kafein dari kopi. Kopi saat ini dihilangkan kafeinnya menggunakan CO2 karena berkemungkinan suatu penyakit dari sejumlah sisa residu pada kopi. Yang selanjutnya yaitu halogen, merupakan anestetik umum yang bersifat aman serta sekarang yang menggantikan anestetik organik lainnya seperti CHCI3. Dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal serta eter yang sangat mudah terbakar. Meskipun efeknya kebanyakan merugikan organik halida, beberapa senyawa organik dapat memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan seperti klorofluorokarbon dan pestisida DDT. Selanjutnya yaitu klorofluorokarbon atau CFC, di mana hingga saat ini digunakan sebagai pendingin dan aerosol propelan. CFC pelan-pelan naik ke stratosfer, di mana cahaya matahari mengkatalisis penguraiannya. Proses tersebut berkontribusi dalam perusakan lapisan ozon, lapisan tipis atmosfer yang merupakan pelindung permukaan bumi dari bahaya radiasi sinar UV. Yang selanjutnya yaitu diklorodifenyl trikloetana atau DDT. Merupakan senyawa organik polar yang lemah yang dapat bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun. Karena DDT larut dalam pelarut organik, maka dapat terakumulasi dalam jaringan lemak. DDT sangat beracun bagi sebagian spesies laut, tapi dalam tubuh manusia efek panjangnya belum diketahui. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 2. Jadi kesimpulan dari materi kami ini adalah yaitu alkil halida merupakan halogen yang termasuk ke dalam golongan 7A, yaitu kloro, bromo, iodin, fluor, dan astatin. Kemudian senyawa-senyawa alkil halida terdiri dari 4 jenis, yaitu metil halida, alkil halida primer, alkil halida sekunder, dan alkil halida tersier. Selanjutnya memiliki sifat-sifat fisika seperti titik leleh dan didihnya tinggi, bersifat polar dan larut dalam air, tidak larut dalam senyawa nonpolar, berwujud gas pada suhu rendah, dan berwujud padat pada suhu tinggi. Selanjutnya, senyawa organik halida sintetik juga digunakan dalam pembuatan material plastik dan pembungkus serta pelapis. Kedua bahan tersebut contohnya yaitu teflon dan PFC atau disebut juga dengan polifenil klorida. Itulah presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah dan kekurangan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.